Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lawu dan juga sahabat Siber dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di SMA Negeri 1 Barat. Kita bertemu dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya? Alhamdulillah. Sebaliknya, salam. Ya, Alhamdulillah sehat Pak. Bisa datang ke sini sebuah kebahagiaan buat kita di kru Lawu TV ini Pak. Terima kasih. Yang masih kita berada di salah satu fasilitas yang nggak dimiliki oleh SMA yang lainnya. Karena istimewa, SMA Negeri 1 Barat punya fasilitas outbound gitu ya. Ini jarang loh Pak. Saya baru tahu ini. Jangan terlalu disanjung, nanti terjun. Tapi bener ya, ini memang untuk fasilitas. Alhamdulillah. Boleh kami jawab ya. Jadi intinya kami SMA 1 Barat di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tidak kali ini saja menyelenggarakan outbound, tapi kami sudah 3 tahun. Gitu. Jadi tema MPLS yang ramah itu sebenarnya sudah kami gagas 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Jadi ini 3 tahun kami berjalan. Apa artinya? Anak-anak di lingkungan baru dia harus punya rasa senang gitu Mas Koco. Dia harus nyaman, gembira. Nah inilah kesempatan kami sekaligus bagaimana anak-anak mengenal lingkungan baru. Gurunya dengan cara belajar yang termasuk membentuk kekompakan, teamwork, begitu Mas Koco. Karena punya fasilitas gitu ya. Alhamdulillah lapangan kami representatif, lingkungan pun ya alami seperti ini. Ya memang anak-anak nyaman pastinya Pak. Karena, gitu. Karena berada di luar ruangan dengan kondisi ya seger banget gitu. Alami lah. Kami tambahkan Mas Hajo. Jadi 3 tahun berjalan kami pola dalam 3 jenis kegiatan. Ada yang wawasan wisata mandala, itu diisi materi-materi dengan stakeholder, misalnya anti perundungan, ya. Kemudian ada tertib berlalu lintas dari teman-teman Polsek, ya. Kemudian ada PBB, itu termasuk dia memang khusus untuk baris berbaris. Kami kerjasama tahun lalu dengan Koramil, tahun ini dengan Kepolisian Resort Barat. Jadi saling bersinergi. Gitu Mas Koco. Pak Sugianto, terkait ini kan pelaksanaan MPLS ya tadi sudah ramah sudah gitu. Insyaallah. Bahwa ini udah terbukti pelaksanaan untuk MPLS ini. Ya terbukti anak-anak senang ini. Karena punya fasilitas yang jarang ada sekolah lain di kabupaten punya gitu. Ada lokasi untuk outbound. Alhamdulillah. Ya, terkait materi juga kita tadi sudah ada sedikit penjelasan bahwa banyak melibatkan oleh pihak luar stakeholder lain. Nah, kalau terkait mungkin materi dari sisi teknologi atau apapun Pak, perbedaannya ya dengan MPLS yang tahun kemarin dengan yang ini. Kalau di sini kayaknya nggak beda jauh deh Pak ya, karena sudah menerapkan itu tadi ramah gitu ya. Ya, sekali lagi ini kan tahun ketiga. Kami pola, kami desain dengan bagaimana anak otak kanan, otak kirinya jalan. Sehingga tidak fisik semata, tapi soft skill-nya, membentuk kedisiplinan. Bagaimana dia harus membentuk sebuah kelompok, ada permainan yang ada kompetisi tapi juga sehat, fair gitu mainnya. Fair gitu. Pak, kalau tahun ini berapa jumlah siswa yang diterima? Alhamdulillah kami 324 siswa. 324. Ya. Cukup banyak juga. Itu terbagi berapa rombel? 7? Ada 9 rombel kami. Itu pun harus berupaya mencari ruang kelas baru Mas Koco. Jadi syukur kami mengajukan ke provinsi dan mudah-mudahan tahun ini direalisasi. Gitu ya. Enggak, kami bisa memberikan pelayanan maksimal untuk anak-anak karena memang tugas kami guru itu kan pelayan pada murid. Gitu. Artinya kalau kebutuhan pendidikan agar juga berjalan lancar, sukses, menghasilkan siswa yang berprestasi harus ditunjang dengan fasilitas gitu Pak. Insya Allah. Selain fasilitas kita punya ruang untuk outbound gitu. Nah ini yang ada di sini Pak. Bicara tentang prestasi Mas Koco, SMA Barat ini kan mohon maaf di pinggiran Mas. Tapi kami punya lahan demikian luas kan bisa memberikan sebuah tempat berkreasi, berkarya anak-anak yang menunjang untuk kegiatan baik capaian prestasi akademik maupun non akademik. Alhamdulillah tahun ini yang kami SNBP Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi 2 besar Mas di
Kabupaten Magetan. 44 siswa kami diterima di perguruan tinggi setelah SMA di 1. Mohon doa mudah-mudahan tahun ini dengan TKA, tes kemampuan akademik, bisa tertunjang lebih lagi. Inilah rasa bangga kami, kepuasan Bapak Ibu maksimal dengan kerja cerdas, kerja keras, pun kerja ikhlas. Sehingga orang tua, warga masyarakat Barat tidak sia-sialah menyokong anaknya di SMA 1 Barat. Ini yang akademik. Yang non akademik, persembahan awal Mas, Bapak Ibu, pemirsa Labu TV, ada juara 1 hari Minggu kemarin, Wali Kota Kap Madiun di Agor Wilis, kami juara 1 untuk cewek. Gitu. Nah, rasa syukur ini yang menambah semangat untuk bidang lomba atau ekstrakurikuler yang lain. Mohon doanya. Yang juara tadi futsal apa untuk bola basket, Mas? Bola basket ya. Perempuan, cewek. Ya, alhamdulillah kami bisa bersaing ya di wilayah Madiun. Jadi harapannya ke depan yang lain bisa diraih. Termasuk Mas, pemirsa Labu TV, SMA Barat, insya Allah satu-satunya tingkat SLTA yang punya Pramuka Garuda. Pramuka Garuda. Pramuka Garuda. Ada 20 yang kemarin sudah dikukuhkan oleh teman-teman dari Warter Cabang Pramuka. Ini capaian yang paling tinggi di kepramukaan. Ini luar biasa nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya dari situ kita sudah bisa melihat gitu, dari grafiknya, dari standarnya seperti apa. Dari si Pramuka udah sampai ke Garuda gitu Pak. Ya. Ini apa artinya? Kami sudah memetakan memang sejak kelas 1 anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau dia yang akan ke TNI Polri atau dia yang kedinasan, ini bisa kita petakan. Sehingga apa? Anak-anak yang memang ke katakanlah TNI Polri, maka fisik, maka performa anak ini kan sudah diketahui Mas. Sehingga yang namanya Paskibra kami tiap tahun alhamdulillah dapat istilahnya kuota, dan kami pun juga tahun ini 3 untuk mewakili di Kabupaten Magetan. Mohon maaf untuk yang provinsi masih gagal. Oh gitu ya. Tahun depan pasti dapat. Amin. Artinya memang dari awal kita udah memetakan gitu Pak ya. Minat anak-anak ini kemana gitu ya. Kemudian cita-cita ke depan seperti apa. Sehingga dari awal sudah bisa dibimbing dan diarahkan gitu. Nah, tapi yang pasti fasilitas memang mendukung banget. Mudah-mudahan kalau saya mengatakan yang sekarang ini sebetulnya juga perlu untuk bahasa. Jadi laboratorium bahasa kami belum punya. Ya seiring kami memberikan ruang untuk berkembang, raih prestasi, memang untuk yang saya bilang bahasa laboratorium kita belum punya. Gitu ya. Memang kalau laboratorium TIK, kebetulan kami punya digital skill Mas. Jadi SMA Barat merupakan 1 dari 5 sekolah di Magetan yang mendapat program double track. Ya. Nah, double track kita tahun ke-7 itu di depan kita punya DT Mat. Nah, itu dengan cara apa Mas? Investor Mas modelnya. Jadi usaha bersama dari Bapak Ibu, guru dan tenaga kependidikan. Untuk apa? Level up program DT antara ITS dengan Dinas Pendidikan itu bisa terwujud. Nah, sehingga di situ mempunyai sebuah ruang bagaimana double track itu yang kuliner, tata boga itu anak-anak bisa titip Mas barang di situ. UMKM lah. Jadi orang tua yang betul. Orang tua yang punya usaha itu bisa menitipkan barangnya di sana. Itu salah satu yang saya sebut program double track. Yang di digital skill ini adalah adik program dari double track. Nah ini salah satu keterampilan. Menjaga kekompakan gitu. Jadi kalau udah dibangun mulai dari awal ya. Dia nanti akan ego diri itu akan dominan Mas. Kita nggak ingin seperti itu. Ini memang butuh keselarasan, grup gitu Pak ya, untuk mempertahankan bola di atas tali gitu ya. Jadi kerjasama tim kan terbentuk ini Mas. Ini fakta ya. Seneng dia gitu kan. Jadi masuk uang lingkungan baru, kalau udah seneng nanti dia mohon maaf itu tidak baik kan begitu. Ada di MPLS kali ini juga ada himbauannya untuk menjauhi yang bullying. Kemudian
Ya, anti judol, anti juga anti pinjol, betul. Ya, memang kita bermedia sosial secara sehat itu harus, Mas. Ya. Jadi bagaimana anak-anak yang Gen Z ini benar-benar bisa mengendalikan, karena yang namanya gadget itu kan pisau bermata dua ya, Mas ya. Tinggal pilih yang mana, ibarat pelatur kita yang ini Mas ya, yang pegang ya. Nah, buat untuk prestasi ya, untuk masa depan yang gemilang atau yang baliknya. Itulah kesempatan kita memberikan pemahaman untuk penggunaan media sosial yang benar. Memang harus ada pembinaan hal tersebut gitu. Insya Allah betul. Dan memaksimalkan potensi untuk bisa berprestasi melalui teknologi kan. Teknologi. Jadi jangan sampai kecanggihan teknologi itu menjadikan bumerang buat mereka, tapi menjadikan sebuah pemicu dan pemacu untuk berprestasi, untuk belajar, untuk menuangkan ide-ide, ya, termasuk literasi digital, Mas. Iya, benar, Pak. Dan saya lihat literasi untuk bikin buku dan semuanya, sastra ini juga jalan di sini, Bang. Alhamdulillah, ini irama gitu ya, Mas ya, sefrekuensi dengan visi kami. Bagaimana mewujudkan sekolah yang religius, berprestasi, literat, cakap teknologi, dan berwawasan lingkungan. Rasa-rasanya ya kami tidak salah gitu dengan kegiatan seperti ini begitu. Dan itu terbukti yang menyedihkan. Kami punya beberapa karya meskipun belum seberapa, tapi ini bukti konsistensi kami menjadikan warga literat. Kami 2 tahun menyelenggarakan namanya lomba literasi, menulis cerita pendek tingkat SMP dan MTS. 2 tahun berturut dalam rangka hari ulang tahun. Gitu, Mas. Dan dia penyelenggaranya di sini gitu. Ya, sehingga terus dia berkesinambungan begitu. Pak, kalau kita tadi sudah banyak ngobrol bagaimana pembina dari awal. Hasilnya dari SNBP yang yang 20 tadi, Pak ya? 20 itu 44, sorry. 2 kali lipat, Mas. 2 kali lipat dari target. Itu belum yang SNBT, Mas ya? Oh, SNBT ya, belum masuk ya? Berdasarkan tes, belum. Kita ada 69. Itu tadi sudah Anda bisa mengukur sendiri dari rating dari SMA Negeri 1 Barat seperti apa sih gitu. Nah, dan saya pasti ke depan juga banyak sekali ya siswa lulusan SMP yang mau bersekolah di sini gitu. Mudah-mudahan dengan pola dengan pola SPMP yang ini, dengan jalur afirmasi, kan kita bisa memetakan anak-anak yang punya kompetensi di akademik, punya kompetensi di non akademik. Itu bukti kami sudah punya nih inventarisir anak-anak yang berbakat, punya talent di misalnya vokal. Sudah ada, Mas, kami. Kemudian yang olahraga kemarin dari SMP 2, skateboard itu mewakili ke provinsi. Alhamdulillah, itu beberapa yang bisa kami sebutkan. Yang lain mohon maaf tidak apa ini. Siap. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini orang tua kalian juga nih harusnya tahu yang lagi duduk di SMP kelas 3 yang mau kesini harus siap-siap ini, Pak ya. Semakin banyak prestasi akan semakin terbuka peluang lebar untuk masuk di SMA Negeri 1 Barat gitu ya. Karena SMA Barat SMA yang luar biasa. Mudah-mudahan itu kamu bisa memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat Barat khususnya tentu, dan masyarakat Magetan. Tapi kami juga menghimbau bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya sekolah, Mas. Sekolah aja ini. Ya, tripartit itu aja, pemerintah dan orang tua dalam hal ini. Maka saya mengimbau ke Bapak Ibu, warga masyarakat yang sekarang putra-putrinya sudah di SMA Barat, baik yang siswa baru maupun yang kelas 11 dan 12, mohon selalu mengawasi, ya, membimbing juga, Mas, putra-putrinya. Di sekolah berapa jam, Mas? Hanya 8 jam, Mas. Tapi mereka fondasi utamanya kan di keluarga. Inilah bangunan utama yang saya harus minta ke Bapak Ibu di masyarakat Barat. Yang terakhir, silakan Bapak Ibu yang punya putra-putri SMP, ya, Mas ya, masih ada waktu 1 tahun, silakan untuk selalu mengikuti prestasi dan perkembangan SMA Barat yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Terkait ini, Pak, pelaksanaan PSL ini, nah, harapannya mungkin terhadap siswa baru karena juga baru mengenal lingkungan di sini. Saya yakin dengan fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Barat, mereka tidak akan kesulitan mengembangkan bakat dan minat mereka. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah kenyataan dan harapan kami bisa memenuhi harapan orang tua, Mas.
Jadi dengan beberapa jalur afirmasi, prestasi akademik dan akademik, terutama domisili ya, kami memang menginginkan mereka tidak perlu jauh-jauh lah bersekolah. Insya Allah Bapak Ibu guru kami hebat. Bapak Ibu kami punya prinsip sebagai pelayan. Dan mudah-mudahan itu bisa melayani lah dengan tulus hati, dengan tadi Mas, kerja cerdas, kerja keras maupun kerja ikhlas. Nah, itu harapan kami semuanya begitu. Memang untuk bisa menghasilkan generasi yang berprestasi dibutuhkan sinergi antara pihak sekolah, pemerintah, dan orang tua. Tapi yang pasti juga pihak sekolah ini menyediakan fasilitas yang memang harus dikembangkan lagi. Bagaimanapun upayanya. Ya. Ini sudah dibuktikan oleh SMA Negeri 1 Barat. Mudah-mudahan. Kami dalam ini konsisten dan punya komitmen tentunya untuk ya melakukan update ya, program termasuk pembenahan ataupun penambahan hal-hal fasilitas yang terkait dengan pemberdayaan dan berkembangnya prestasi anak-anak. Insya Allah. Siap. Insya Allah. Selamat Pak, sukses. Terima kasih Lampu TV. Dan kita akan pantau terus nanti Pak. Amin. Kapan kita datang lagi untuk memantau kegiatan apa lagi yang ada di SMA. Dan mohon maaf mungkin belum bisa main dengan maksimal, itu kami masih berproses.